Siti berdiri di depan rumah kayu tua milik orang tuanya. Matanya berkaca-kaca saat melihat halaman rumah yang masih sama seperti 5 tahun lalu, pohon mangga di sudut halaman, sumur kecil di samping dapur, dan bangku kayu tempat ayahnya biasa duduk menikmati sore. Ia menghirup dalam-dalam udara kampung yang begitu dirindukannya. Setelah bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi sebagai TKW, akhirnya ia bisa pulang. Namun, kepulangannya tidak seperti yang ia bayangkan. Saat turun dari mobil travel yang membawanya pulang, ia tidak disambut dengan antusiasme atau rasa bangga dari warga desa, seperti yang ia lihat pada mereka yang pulang dengan membawa kesuksesan. Justru, tatapan aneh dan bisik-bisik terdengar di mana-mana. Loh, itu Siti, kan? Kok pulang gak bawa apa-apa? Bisik seorang ibu kepada temannya, katanya kerja di Saudi, tapi gak kelihatan kaya. Sahut yang lain, Siti pura-pura tidak mendengar. Ia tersenyum saat melihat ibunya bergegas keluar rumah dengan air mata haru. Anakku, alhamdulillah. Kamu pulang, nak, ujar ibunya sambil memeluknya erat. Aku pulang. Bu, Siti membalas pelukan itu dengan erat. Tidak ada yang lebih berharga baginya selain bisa kembali ke pelukan ibunya. Namun, tak bisa dipungkiri, ada perasaan perih yang mengendap di hatinya. 5 tahun bekerja keras, melewati berbagai cobaan, namun yang menyambutnya bukan kebanggaan, melainkan cibiran. Siti mencoba menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia membantu ibunya di dapur, berbincang dengan ayahnya di serambi rumah, dan menyapa anak-anak kecil yang bermain di depan rumahnya. Namun, di setiap sudut desa, bisik-bisik itu tetap ada ketika malam tiba. Azan Isya berkumandang. Malam ini adalah malam pertama Ramadan, dan warga berbondong-bondong menuju masjid baru desa mereka untuk melaksanakan salat tarawih. Siti mengenakan mukena putihnya dan melangkah ke masjid dengan perasaan haru. Masjid itu tampak berbeda dari saat ia pergi 5 tahun lalu. Dulu, masjid desa hanyalah bangunan kecil dengan dinding yang mulai rapuh dan lantai semen yang dingin. Namun kini, masjid itu berdiri megah dengan dinding bercat putih bersih, lantai berkeramik, dan lampu-lampu yang menerangi setiap sudut ruangan. Siti berdiri di saf perempuan, meresapi suasana syahdu di dalam masjid. Namun, bahkan di rumah Allah ini, ia tak bisa lepas dari komentar pedas. Masjid ini bagus ya. Sayang, ada yang kerja jauh-jauh tapi pulang tetap miskin. Bisik seorang ibu sambil melirik ke arah Siti. Tawa kecil terdengar di antara beberapa jamaah lain. Siti menundukkan kepala. Ia tidak ingin membalas. Baginya, rumah Allah adalah tempat untuk beribadah, bukan untuk memperdebatkan hal duniawi. Malam itu, Siti hanya berdoa dalam hati, meminta kekuatan agar tetap sabar. Ia tahu, kebenaran suatu hari akan terungkap, tanpa perlu ia menjelaskannya. Hari demi hari berlalu, dan cibiran terhadap Siti tak juga mereda. Setiap kali ia keluar rumah, selalu ada saja bisik-bisik yang mengiringinya. Kerja di Arab Saudi 5 tahun, tapi masih tinggal di rumah tua, ujar seorang ibu sambil tersenyum sinis. Dulu aku pikir dia bakal bangun rumah gede atau setidaknya beli sawah. Malah pulang tanpa apa-apa. Sayang banget. Sahut yang lain. Siti tetap diam. Ia memilih untuk tidak menanggapi, meskipun dalam hatinya ada luka yang sulit dijelaskan. Suatu hari, setelah salat zuhur di masjid, Siti duduk di serambi, menikmati angin sepau-sepau. Seorang wanita muda bernama Lestari mendekatinya. Mbak Siti, boleh aku tanya sesuatu? Ujar Lestari ragu-ragu. Siti tersenyum lembut. Tentu. Apa itu? Lestari menggigit bibirnya sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya. Apa benar Mbak kerja 5 tahun di Saudi, tapi nggak punya apa-apa? Siti terdiam sejenak. Ia bisa melihat ketulusan di mata Lestari. Berbeda dengan orang-orang yang hanya ingin menghakiminya. Apa ukuran punya sesuatu, itu harus selalu berupa harta. Balas Siti dengan suara tenang. Lestari terdiam, lalu menggeleng pelan. Tapi, orang-orang bilang Mbak pulang dengan tangan kosong. Siti tersenyum kecil. Biarkan saja, Tar. Orang hanya melihat apa yang tampak di luar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, sekelompok ibu-ibu datang dan duduk di dekat mereka. Obrolan mereka terdengar jelas. Sengaja atau tidak, kalau aku jadi dia, pasti malu. Jauh-jauh kerja di negeri orang, pulang malah seperti ini, kata seorang ibu, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang di serambi masjid. Apa jangan-jangan dia di sana kerja nggak benar? Makanya nggak ada hasilnya, ujar yang lain dengan nada curiga. Hati Siti mencelos. Ia menggenggam erat ujung kerudungnya, menahan rasa perih yang kembali menguar. Namun, saat ia hendak berdiri untuk pergi, seorang wanita tua yang duduk di pojokan tiba-tiba berdehem keras.
Semua orang menoleh, wanita itu adalah Bunyai Halimah, istri almarhum imam masjid lama yang sangat dihormati. Kalian ini bagaimana? Kenapa sibuk mengurusi hidup orang lain? Salat di masjid bagus begini. Malah dipakai untuk bergunjing, kata Bunyai dengan suara tegas. Para ibu yang tadi sibuk membicarakan Siti langsung menunduk, tak berani membalas. Siti menahan napas. Ia ingin mengucapkan terima kasih pada Bunyai, tapi lidahnya keluh. Saat ia beranjak pergi, Bunyai menatapnya dengan pandangan penuh arti. Sabar, nak. Tidak semua kebaikan harus diumumkan. Kata-kata itu semakin menguatkan Siti. Ia hanya perlu menunggu. Akan tiba waktunya semua orang tahu kebenaran. Malam itu, suasana masjid begitu ramai. Malam ke-10 Ramadan, jamaah semakin bertambah banyak. Lantunan ayat suci menggema, menciptakan suasana syahdu. Siti kembali menunaikan salat tarawih, meskipun setiap langkahnya ke masjid selalu diiringi tatapan dan bisikan. Namun malam ini, bisik-bisik itu berubah menjadi suara yang lebih lantang. Setelah selesai salat, beberapa ibu berkumpul di halaman masjid dan mulai berbincang. Obrolan mereka tidak lagi hanya sekadar bisikan, melainkan tuduhan terang-terangan. Saya benar-benar nggak habis pikir. 5 tahun kerja di luar negeri, tapi pulang nggak ada hasilnya. Bukannya saya suzon, tapi apa mungkin dia di sana nggak kerja dengan benar? Ujar Bu Rukiah, suaranya cukup keras hingga terdengar oleh banyak orang. Bisa jadi. Saya pernah dengar ada yang jadi TKW tapi malah kena masalah, makanya pulang dengan tangan kosong. Timpal Bu Suminah, mereka berbicara seolah-olah Siti tidak ada di sana. Jamaah lain yang mendengar mulai ikut berbisik-bisik. Siti yang tengah duduk di serambi masjid menundukkan kepala. Tangannya mengepal di atas lututnya, menahan emosi yang hampir memuncak. Ia telah bersabar selama ini, tetapi malam ini, kata-kata mereka terasa lebih menyakitkan. Tiba-tiba, suara tepukan tangan terdengar di tengah kerumunan. Semua menoleh ke arah Pak Kades yang baru saja keluar dari dalam masjid. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam menatap kerumunan ibu-ibu yang masih berbisik baik. Kalau kalian semua ingin tahu kebenarannya, saya akan beritahu, kata Pak Kades. Suaranya menggema di halaman masjid. Semua terdiam. Udara terasa lebih dingin, dan semua mata tertuju padanya. Pak Kades melangkah maju, menatap satu persatu wajah yang ada di depannya. Kalian tahu siapa yang membangun masjid ini? Tanyanya. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik pelan. Bukankah dari donatur luar desa? Pak? Tanya salah satu warga ragu-ragu. Pak Kades tersenyum tipis. Betul, ada donatur. Tapi kalian tahu siapa donatur utamanya? Hening lalu. Dengan suara lantang, Pak Kades berkata, dialah Siti. Terdengar gumaman kaget dari para jamaah. Beberapa orang bahkan menutup mulutnya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Siti lah yang selama 5 tahun ini mengirimkan uang secara diam-diam untuk pembangunan masjid ini. Dia meminta saya dan beberapa orang kepercayaan untuk merahasiakannya. Semua yang kalian nikmati sekarang, lantai keramik yang bersih, lampu-lampu terang, bahkan renovasi tempat wudhu, semuanya berkat hasil kerja keras Siti di tanah perantauan. Mata-mata yang tadi memandang Siti dengan hinaan kini berubah penuh penyesalan. Wajah-wajah yang tadi sombong kini tertunduk. Bu Rukiah, yang paling keras menghina Siti, kini berdiri dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, dan ia tidak sanggup menatap Siti. Siti menatap mereka dengan tenang. Ia tidak marah, tidak menangis. Hanya ada senyum tipis di wajahnya. Saya tidak pernah berharap dipuji, ujar Siti akhirnya, suaranya lembut tapi tegas. Saya hanya ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk desa ini. Saya ingin kita semua bisa beribadah dengan nyaman. Saat itu, terdengar isakan dari beberapa ibu. Mereka menyesali kata-kata mereka, menyesali tuduhan kejam yang mereka lontarkan tanpa mengetahui kebenarannya. Bu Suminah maju perlahan, lalu menggenggam tangan Siti dengan mata berkaca-kaca. Maafkan kami, Siti. Kami benar-benar tidak tahu. Siti hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting, kita semua bisa bersama-sama memakmurkan masjid ini. Malam itu, keheningan terasa berbeda. Tidak lagi ada cibiran. Tidak lagi ada hinaan. Hanya ada rasa haru dan penyesalan yang memenuhi hati mereka. Dan Siti, untuk pertama kalinya sejak pulang, merasa benar-benar tenang. Malam itu, setelah pengakuan Pak Kades, suasana di halaman masjid berubah. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh hinaan. Yang ada hanya keheningan, berat oleh rasa bersalah yang menggantung di udara.
beberapa ibu yang sebelumnya paling vokal dalam mencibir Siti kini menundukkan kepala. Wajah mereka penuh penyesalan, tangan mereka saling menggenggam erat, seolah tidak percaya bahwa mereka telah salah menilai seseorang begitu dalam. Bu Rukiah, yang sejak awal selalu berkomentar sinis tentang Siti, melangkah maju dengan ragu. Suaranya bergetar saat akhirnya ia membuka mulut. "Siti, maafkan kami." Matanya berkaca-kaca, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, seolah beban kesalahan yang ia rasakan begitu berat. Siti menatap Bu Rukiah, lalu semua orang di sekelilingnya. Ia melihat wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan hinaan, kini penuh penyesalan. Ia bisa saja marah. Ia bisa saja membalas semua kata-kata pedas yang pernah mereka lontarkan. Tapi, untuk apa? Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum. "Saya tidak pernah menyimpan dendam." Bu Rukiah menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh membasahi sajadah yang masih terhampar di lantai masjid. Para ibu yang lain pun mulai menangis, merasakan perihnya rasa bersalah yang kini menggigit hati mereka. Beberapa orang mulai maju, satu persatu meminta maaf kepada Siti. Bahkan para bapak yang sejak awal hanya diam kini ikut menundukkan kepala, merasa malu telah membiarkan gosip murahan berkembang tanpa membela yang benar. Pak Kades kembali bersuara. "Saya harap kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat." Semua orang mengangguk pelan. Malam itu, suasana yang sebelumnya penuh kebencian berubah menjadi kehangatan yang baru. Siti menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar terang, seolah tersenyum padanya. Ia merasa lega. Tidak ada lagi beban di hatinya. Beberapa hari kemudian, desa mulai berubah. Orang-orang yang dulu enggan menyapanya, kini selalu menyambutnya dengan senyum ramah. Para ibu yang dulu mencibirnya kini sering datang ke rumahnya, mengajaknya berbincang dan meminta maaf secara lebih pribadi. Bahkan, setiap kali salat tarawih, ada yang diam-diam menghamparkan sajadah di tempat Siti biasa duduk. Suatu sore, saat Siti sedang menyapu halaman, Lestari, gadis muda yang dulu penasaran dengan kisahnya, datang dan duduk di bangku kayu Mbak Siti. Panggilnya pelan. Siti menghentikan sapuannya dan menoleh. "Ada apa, Tar?" Lestari tersenyum kecil. "Aku ingin seperti Mbak. Aku ingin bisa melakukan sesuatu untuk desa, tanpa perlu menunjukkan ke orang-orang." Siti terdiam, lalu tersenyum lembut. "Kalau ingin membantu orang lain, cukup lakukan dengan hati. Jangan mengharap pujian, dan jangan takut dihina." Lestari mengangguk pelan. Matanya berbinar, seolah menemukan sosok panutan yang baru. Iti menatap masjid di kejauhan. Masjid yang dulu hanya mimpi, kini berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Ia tidak membawa pulang harta, tidak membawa emas, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah rumah ibadah untuk desanya, dan pelajaran hidup yang akan selalu diingat oleh orang-orang. Dan saat azan berkumandang, Siti melangkah ke masjid dengan damai, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang bisa ia tinggalkan untuk orang lain.